1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini kita mau bicara, atau saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Saudara, perhatikan bagian itu ya. Tema kita, atau kita sudah masuk di pembahasan buah roh tentang penguasaan diri. Dan kalau kita lihat di dalam ayat itu tadi, di dalam ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua ada di dalam pertandingan rohani. Kita semua sedang ada di dalam sebuah pertandingan iman atau perlombaan iman. Dan perlombaan yang dimaksudkan di situ, Rasul Paulus dia pakai sebuah gambaran sama seperti orang yang ada di gelanggang pertandingan, lalu mereka sedang berlari. Perhatikan di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Dia ingin menggambarkan kehidupan kita orang-orang percaya itu sama seperti atlet-atlet rohani yang ada di dalam gelanggang pertandingan, dan semua kita sedang berlomba dalam sebuah perlombaan lari. Yang saya maksudkan di sini ialah perlombaan lari adalah perlombaan secara rohani. Dan setiap kita harus menguasai diri supaya kita dapat mengikuti dan menyelesaikan perlombaan rohani itu dengan baik. Lari yang dimaksudkan di sini, yang Paulus maksudkan di sini, bukan lari 100 meter atau lari jarak pendek, bukan. Tetapi lari yang Paulus maksudkan di sini ialah perlombaan lari yang panjang, atau mungkin kita kenal dengan istilah maraton, lari yang jarak jauh. Dan untuk mengikuti perlombaan lari jarak jauh, maka semua orang tuh harus mempersiapkan diri. Dia harus latihan pernafasan, dia harus latihan otot-otot supaya dia bisa menyelesaikan perlombaan lari itu. Saya teringat waktu saya SMA kelas 1, saya ingat sekali. Di tempat kami ada perlombaan lari 10 km. Jadi itu diikuti oleh semua masyarakat yang ada di Kota Kupang. Dan hadiahnya cukup lumayan. Maka semua, yang tidak tahu lari pun, yang tidak pernah lari pun pikir, karena lihat hadiah ini, jadi semua mulai persiapkan diri untuk ikut lari. Celakanya, yang ikut lari itu bukan orang-orang biasa saja, tapi ada atlet nasional juga ikut di situ. Saya ingat pelari-pelari dari Kupang itu adalah pelari-pelari yang di zaman itu memegang rekor untuk Indonesia. Salah satunya namanya itu adalah Edwardus Nabunome. Nanti saudara bisa lihat, saudara bisa googling, saudara akan ketemu nama itu. Nah, di zaman itu Edwardus Nabunome itu adalah salah satu pelari terbaik yang ada di Indonesia, dan itu dia asal dari tempat saya.
Wah, mereka umumkan, oh dia akan datang dan pelari-pelari yang lain akan ikut. Wih, kita juga semangat, darah muda. Padahal biasa bangun terlambat juga. Nah, semua mendaftar, pakai itu apa? Pakai itu nomor urut yang di depan ini, lalu di belakang kita kebagian sudah berapa itu? Berapa ribu begitu. Lalu begitu start lari. Begitu start lari, ini 10 km saudara. Saya ikut dengan teman-teman SMA juga. Woi, kita bilang, woi hadiah ini, hadiah. Ayo, kita lari saudara. Lari, begitu start awal kami lari kencang-kencang. Pokoknya lari kencang-kencang. Saudara, baru sampai di sebuah belokan, nafas kami sudah habis semua. Nah, yang pelari-pelari yang lain itu mereka masih pelan. Itu ada strategi ya. Lari itu ada strategi. Kita yang darah muda, yang SMA ini, pokoknya kita hajar, lari. Begitu sampai di pojokan saya dengan teman-teman, aduh kita sudah tidak bisa ini. Lalu apa? Kami mulai curang sudah, mulai potong lewat sawah-sawah. Mulai masuk persawahan, masuk di pematang, lalu kemudian kita potong. Begitu kita lewat pematang, lalu lewat persawahan, orang lain juga sudah lewat kita. Kita pikir kita sudah paling cepat itu. Sampai di sana, yang juara-juara sudah ada, dikasih hadiah, kami datang dari belakang sudah tidak bisa bikin apa-apa, nafas sudah mau habis. Ada yang saya lihat sudah pingsan di situ. Bagaimana yang tukang merokok, tukang mabuk, semua yang tidak pernah latihan, teman-teman yang tidak pernah latihan itu ikut semua lari di situ. Nafasnya kayak begitu. Tarik nafas semua. Saudara, ketika kita bicara tentang pertandingan iman, pertandingan rohani yang Paulus gambarkan sebagai sebuah pertandingan maraton, lari jarak jauh, maka setiap orang harus berusaha untuk menguasai dirinya. Menguasai diri di sini juga bicara tentang melatih diri. Melatih diri. Jangan samakan orang yang sudah terbiasa ikut lomba lari itu dengan mereka yang baru kemarin, yang semangat-semangat. Wih, yang semangat-semangat. Wih, ayo. Itu sama dengan pemain-pemain yang amatiran itu, sama dengan petinju. Petinju itu juga kalau mau bertanding, latihannya sudah lama sekali. Baru dia bisa pakai itu sabuk, kemudian mulai latihan. Teman-teman saya dulu itu petinju, saudara. Jadi kalau saya lihat mereka latihan, wih, ngeri. Itu pokoknya pukul-pukul sampai mereka punya latihan dasar namanya orang kampung ya, latihan di sasana itu belum lengkap. Sansak yang mereka pakai pertama untuk mereka latihan itu adalah pohon pisang. Itu dihajar pohon pisang, sampai pisang sudah bolong. Pokoknya kalau pisang sudah roboh, oke, ini mantap nih. Latihan berikut pohon pisang yang lain lagi. Nanti kalau sudah mulai naik kelas, mulai ada sabuknya itu, sansak itu kemudian dipukul-pukul. Tapi itu latihannya rutin. Menguasai diri di dalam perlombaan rohani ini harus juga kita perhatikan. Bahwa dalam berlomba secara rohani, kita harus menjaga diri, kita harus menguasai diri dalam segala hal, supaya akhirnya kita dapat mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Makanya dalam istilah orang-orang kepemimpinan biasa mereka bilang begini, starting well, running well, finishing well. Memulai dengan baik, menjalaninya dengan baik, mengakhiri dengan baik. Itulah pertandingan rohani. Kekristenan itu harus dimulai dengan start yang baik, dalam perjalanan kemudian menjalaninya dengan baik, lalu mengakhirinya dengan baik. Dan Paulus katakan, kamu harus menguasai diri, mengendalikan diri. Dan ketika bicara tentang pengendalian diri, ingat ini khotbah berhubungan dengan buah Roh Kudus. Kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia kemudian akan mengendalikan kita, dia akan menuntun kita, dia akan mengontrol kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, dan kita akhirnya menjadi pemenang. Amin. Karena itu bicara tentang menguasai diri atau pengendalian diri, bahasa sederhananya begini.
Pengendalian diri atau penguasaan diri, arti sederhananya ialah kemampuan dari Roh Kudus untuk memampukan kita menolak godaan, menolak tawaran-tawaran, menolak keinginan-keinginan dosa, dan kemudian membawa kita sampai di garis akhir dari perjalanan kehidupan kita. Roh Kudus yang kemudian memampukan kita, Dia yang mengendalikan kita sehingga kita bisa berkata tidak kepada dosa. Kita menolak berbagai tawaran dosa, menolak berbagai godaan-godaan dan keinginan-keinginan dosa. Dan Paulus katakan, kamu harus menguasai diri dalam segala hal supaya akhirnya kamu memperoleh mahkota yang abadi. Saudara-saudara, ini penting sekali ketika bicara tentang penguasaan diri. Ini mata pelajaran, mata kuliah yang paling susah. Tidak gampang untuk menguasai diri, bukan? Kadang-kadang kita cepat emosi ya. Kadang-kadang kita cepat marah ya. Apalagi di jalan. Wah, begitu di jalan lalu orang klakson kita. Wih, sudah panas juga kita ini. Tapi saudara kekasih, kita harus belajar untuk menguasai diri. Sebab ketika kita menguasai diri, maka kita akan menjalani perlombaan iman itu dengan baik. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa yang Paulus katakan di dalam pasal 9. Saudara, waktu saya siapkan khotbah ini, saya menemukan ada beberapa praktek tentang menguasai diri, dan saya lihat ini dari pembacaan beberapa ayat. Perhatikan saudara, lihat di dalam pasal 9 tadi, 1 Korintus 9, saya baca ayat 1 sampai 3 ya. Ayat itu berkata begini, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah sebuah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Sampai aja di situ. Orang-orang di Korintus, jemaat Korintus itu banyak sekali mengeritik Paulus. Mereka bilang, dia bukan rasul, dia omong kosong. Dia bukan siapa-siapa. Dia cerita bahwa dia sudah ketemu Tuhan, omong kosong. Masa sih orang yang pembunuh model kayak gini ketemu Tuhan bisa bertobat dan segala macam. Orang-orang Korintus meragukan, mereka kritik dia habis-habisan. Waktu itu saya pernah mengajar surat Korintus, 1 Korintus dan 2 Korintus. Kalau saya jelaskan ini panjang sekali, panjang kali lebar. Tapi saudara, Rasul Paulus dikritik habis-habisan. Itu sebabnya ketika dia bicara tentang menguasai diri, dia mengalaminya. Orang kritik dia, jemaat kritik dia, teman-temannya juga meragukan dia, lingkungan juga mulai melakukan hal-hal yang buruk kepada dia. Dan Paulus belajar untuk menguasai diri supaya tetap fokus kepada pertandingan iman, supaya akhirnya dia bisa menjalani, bisa menyelesaikan pertandingan iman itu dengan baik. Itu sebabnya ketika bicara tentang praktek menguasai diri, yang saya lihat dari Paulus di sini ialah bentuk praktek Paulus dalam hal menguasai diri. Di sini yang pertama ialah dia mengendalikan lidahnya. Dia mengendalikan perkataannya. Dia menguasai dirinya dalam hal berkata-kata. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita tentang praktek menguasai diri. Kita juga harus belajar untuk mengendalikan lidah kita atau kendalikan lidah kita. Itu bentuk dari praktek menguasai diri. Lihat, dia jawab. Nanti mulai ayat 4 dan seterusnya itu dia jawab. Orang kritik dia. Bagaimana dia berkata-kata. Ketika orang mencecar dia, orang ngomong dia macam-macam, dia menjawabnya. Kalau kita lihat di situ, dia menjawabnya dengan luar biasa baik. Paulus menguasai emosinya. Paulus menguasai dirinya. Meskipun dia dicecar habis, dikritik habis, dia tidak emosional. Susah enggak kalau orang ngomong kita macam-macam, lalu kita bilang sabar,
Sabar ya. Bisa enggak? Orang fitnah saudara, bisa enggak saudara sabar? Bisa menguasai diri enggak? Bisa menguasai perkataan yang akan saudara ucapkan? Bisa enggak? Ini paling sulit ya. Paling sulit ya. Paulus ini difitnah. Paulus dikata-katain yang macam-macam saudara. Tapi dia jawab perlahan-lahan. Dia mulai membela diri dengan luar biasa sopan menurut saya kalau lihat bagian ini. Paulus mengendalikan lidahnya. Dia mengendalikan perkataan-perkataannya. Dan itu adalah bagian dari praktek hidup orang percaya yang berkata bahwa dia menguasai diri. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita, saya yakin kalau kita diperlakukan begitu, diomong macam-macam kayak gitu, pokoknya apa yang ada di mulut keluar semua. Betul enggak? Pasti kita akan ngamuk. Tapi lihat Paulus bilang gini, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Dia jawabnya dengan balik bertanya. Ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Jadi gini, Paulus ini dengan teman-teman ini ada perjalanan misi. Perjalanan misi itu ada ibu-ibu wanita juga yang ikut di dalam perjalanan misi itu. Lalu yang lain sudah mulai gosip. Dia bawa cewek siapa lagi? Ini rasul, ini jalan, ada perempuan di situ. Siapa lagi itu perempuan itu? Paulus bilang, tidakkah kami juga punya hak untuk membawa seorang istri Kristen? Ini ada ibu-ibu yang baik yang mensupport juga pelayanan mereka, yang juga ikut serta di dalam pelayanan misi. Orang lain bilang gini, rasul sudah mulai main mata. Katanya rasul, kenapa ada perempuan juga ikut jalan dengan mereka? Digosipin, difitnah. Paulus bilang, kami bukan seperti yang kalian nilai. Tapi lihat, dia mengendalikan dirinya. Dia menguasai diri dengan menjawab tuduhan-tuduhan. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kalau kita bicara tentang mengendalikan lidah, saya mau tanya, saudara bisa terima kritik atau tidak? Kalau orang lain kritik pada saudara. Sifat manusia itu bisa terima kritik enggak? Sifat manusia pada dasarnya itu bisa terima kritik atau tidak? Tidak. Ya kan, siapa sih mau dikritik? Cobalah. Coba yang punya pasangan, kau kritik dia terus-terus, lama-lama dia jengkel juga itu. Lama-lama dia emosi juga ya. Ya kan? Paulus dikritik. Nah, caranya saudara, saya mau sampaikan buat kita ada beberapa hal penting. Kalau saudara dan saya dikritik, kalau saudara dan saya difitnah, jangan terpancing dulu secara emosi. Kendalikan emosi saudara. Dan caranya supaya saudara dan saya bisa menang ialah dengarkan baik-baik apa yang dia omongkan. Cara untuk menguasai diri itu, kalau orang berbicara sesuatu tentang saudara, dia membicarakan hal-hal yang negatif juga kepada saudara, jangan terburu-buru emosi. Dengarkan dulu apa yang dia omong. Supaya apa? Saudara tahu yang dia ngomong ini benar atau tidak. Dengar saja dulu. Setelah dengar, saudara mulai analisa. Enggak, saya enggak kayak gitu kok. Itu dia ngomong asal ngomong. Jadi jangan buru-buru untuk menanggapi. Dengarkan saja dulu. Lalu yang berikut saudaraku yang kekasih, ketika saudara menerima kritik, lihat siapa yang kritik saudara. Lihat dulu. Karena dari situ kita bisa lihat dia punya motif apa mengkritik kita. Ada orang yang kritik karena iri. Betul? Ada orang yang kritik karena nggak suka. Ada orang yang kritik karena memang dia ingin memberikan sesuatu masukan yang baik. Nah, coba lihat dulu, ini yang kritik ini siapa?
Tapi kalau ini yang satu ini model kalau dia ngomong tukang kritik terus, ini jadi masalah. Begitu. Tapi ada orang yang juga mau memberikan masukan-masukan yang baik. Paulus mendengarkan semuanya itu, dia tidak emosional. Dia lihat lawan bicaranya siapa. Dia pelajari isi kritik itu. Oh, ternyata mereka mengkritik dia tentang pelayanan, mereka mengkritik dia tentang dia pergi pelayanan misi, ada ibu-ibu Kristen juga ikut. Mereka mengkritik dia bahwa dia bukan rasul. Mereka mengkritik dia banyak hal. Oh, Paulus pilah-pilah semuanya. Nah, kalau kita menghadapinya begitu, akhirnya kita nggak baper. Supaya saudara dan saya tidak sakit hati, kita harus bersikap menghadapi kritik seperti itu. Ya, jangan emosi. Lihat siapa yang kritik kita. Motivasinya apa? Iri hati kah? Oh, memang dia dari dulu benci saya kah? Lihat semuanya. Kalau tidak benar apa yang dia katakan, cuekin saja. Jangan terlalu direspon terlalu berlebihan. Karena kalau kita respon berlebihan, itu hanya membuat kita sakit hati. Banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak menguasai emosinya, tidak menguasai perkataannya, akhirnya bablas. Masalah bukan cepat selesai, tapi masalah tambah banyak. Itu sebabnya saudara, berikan jawaban, tanggapan kepada kritik atau omongan orang itu dengan proporsional, secara proporsional. Saudara lihat, Paulus saya suka sekali. Dia bilang begini, ayat 6, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Ini dia bela diri. Jadi mereka bilang begini, kalau saudara baca ayat 6 pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti. Dia bilang, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Maksudnya begini, orang-orang kritik, wah dia pergi pelayanan, tapi dia dapat bantuan dari sini, dari sini, dari sini, dan dari situ. Lalu Paulus, ingat Paulus itu seorang pekerja apa? Paulus pebisnis bukan? Paulus kerja apa? Selain dia fokus utama dia melayani Tuhan, dia kerja apa untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu? Ini perjanjian baru ini. Dia bekerja sebagai apa? Tukang kemah. Tukang kemah, nanti saudara baca. Dia bikin kemah, jualan kemah untuk menghidupi pelayanannya. Maka dia bilang gini, memangnya saya dengan Barnabas tidak bisa dibebaskan dari pekerjaan tangan? Kami harus melayani, kami harus kerja supaya kami menghidupi pelayanan itu. Yang lain kenapa bisa? Kenapa kami tidak? Orang tuduh dia macam-macam, saudara. Tapi Paulus bilang, ya sudahlah. Belajar menguasai diri itu penting. Kalau kita tidak belajar menguasai diri, maka yang ada ialah pahit selalu. Kita pahit, hati pahit, jengkel, marah, dendam, dan hidup kita tidak baik. Dan kita tidak akan menjalani kehidupan itu dengan penuh sukacita. Kenapa? Yang ada di hati jengkel, marah. Maka kita harus belajar untuk menguasai diri. Nanti saudara lihat Amsal 17 ayat 20. Menguasai diri dalam hal yang tadi saya bilang, kendalikan kata-kata atau perkataan yang akan kita ucapkan. Amsal 17 ayat 20 katakan begini, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Orang yang suka memutar-mutar lidahnya, ini sedikit gambaran. Memutar-mutar lidah itu apa maksudnya? Main-main lidah gitu. Orang yang memutar-mutar lidah itu, ini bicara tentang orang yang suka memfitnah, ngomong, pokoknya fasih sekali. Kalau ngomong orang tuh lancar sekali, memutar-mutar lidahnya. Selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang kemudian mengganggu, yang kemudian merusak hubungan dan seterusnya.
Amsal bilang orang yang memutar-mutar lidahnya akan mendapat celaka. Lalu Amsal 18 juga saudara lihat ayat 21, di sana dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan lidah saudara dan saya. Lidah ini kecil saudara. Tapi kalau digerakkan dengan salah, maka lidah ini bisa menghancurkan banyak hal. Betul? Hidup mati dikuasai oleh lidah. Amsal bilang, hati-hati dengan lidahmu. Karena itu kamu harus menguasai lidahmu. Sebelum ngomong, pikir dulu deh. Jangan asal ngomong baru terakhir bilang, oh ya saya hilaf ya. Nah, kemarin kita ada sedikit Bible study soal nazar ya. Kalau kita juga bernazar, mau ngomong sama Tuhan, mau buat janji sama Tuhan, mikir dulu, doakan dulu, baru kita ngomong, Tuhan saya mau begini-begini dan begini dan seterusnya. Jangan setelah itu pengkhotbah 5 bilang, sudah terlanjur ngomong, baru kita bilang, mohon maaf kemarin yang saya ngomong tuh hilaf. Makanya sebelum berbicara, sebelum buat nazar sama Tuhan, sebelum buat janji sama Tuhan, pikirkanlah baik-baik. Amsal bilang di dalam Amsal 21 juga ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kadang-kadang orang menjadi susah bukan karena hal besar, tapi gara-gara lidahnya itu nggak bisa dikendalikan, maka akhirnya hidupnya susah. Banyak masalah. Banyak masalah kenapa? Karena ngomongnya itu tidak dipikirkan. Tidak bisa menguasai lidahnya. Makanya karena ngomong sedikit, tajam, pedas, nusuk, akhirnya masalah tambah besar. Maka Amsal bilang, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaan. Oke? Ngerti maksudnya ini? Menguasai diri, prakteknya ialah kendalikan lidah kita. Ada yang tukang ngomong kan? Yang kalau dia ngomong, lupa berhenti. Pernah enggak saudara ketemu orang yang kalau dia ngomong, lupa dia berhenti? Kasih tahu dia, aduh kau ngomong ini lama sekali. Kapan kau berhenti kan? Satu kali saya terima telepon, ada satu masalah, lalu orang itu berdiskusi dengan saya dan bla bla bla. Saya dengar dia ngomong ini seperti dia sudah ceramahin saya. Saya capek juga dengar. Ini mau diskusi atau mau apa? Ini bukan konseling. Ini bukan konseling. Kalau konseling lain, oke, dia ngomong kita dengar, oke. Tapi ada masalah yang harus didiskusikan untuk ambil keputusan. Di handphone, dia telepon saya dan dia bicara panjang lebar, kurang lebih 40 menit dia dominasi pembicaraan semua. Karena saya sudah capek, handphone juga sudah panas. Saudara bayangkan, bicara 40 menit kemudian saudara pegang handphone, panas juga telinga saudara. Panas telinga itu buat kepala panas dan hati juga mau panas tuh. Lalu karena dia bicara panjang lebar, saya bilang gini, Pak, sorry, bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Giliran saya bisa saya bicara? Dia ngoceh, masih ngoceh. Saya bilang, Pak, kalau begitu caranya stop sudah, tutup aja handphone sudah, cukup. Ada orang yang kebanyakan bicara, lupa berhenti, lalu akhirnya banyak salah. Betul? Banyak orang seperti itu. Banyak bicara, lupa berhenti, banyak salah. Itu sebabnya penulis Amsal katakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, menjaga mulut dan lidahnya, mengendalikan mulut dan lidahnya, maka mereka akan terpelihara dari kesukaran. Dan lihat Paulus, dia berbicara hal-hal yang benar, dia menjaga perkataan-perkataannya, dia bicara proporsional. Ada orang serang dia counter dengan data, dia counter dengan fakta, dan itu yang harus kita lakukan. Orang-orang yang menguasai dirinya, mereka tidak asal bicara. Betul?
Mereka berbicara kebenaran, mereka berbicara tentang fakta. Coba saudara perhatikan satu bagian yang harus kita selalu ingat di Yakobus. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, kalau saudara lihat di Yakobus pasal 3, itu bicara tentang lidah. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Maksudnya dapat berbicara, melakukan, membanggakan hal-hal besar, menceritakan hal-hal besar. Lidah itu kecil, tapi kalau dia ngomong, bisa dia ngomong dunia ini. Betul? Oke. Ayat 6. Oh, masih terus ayat 5 bagian B. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah, penulis surat ini hubungkan dengan api. Maka di dalam ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara, lidah itu dihubungkan atau digambarkan seperti api. Lidah itu bisa membakar hutan yang sangat luas. Lidah itu bisa menghancurkan hati manusia. Lidah itu bisa membuat orang menjadi tidak berdaya. Karena itu saudara dan saya harus menguasai lidah kita, menguasai perkataan. Dan bentuk dari penguasaan diri ialah kita harus bisa menguasai perkataan yang kita ucapkan dari lidah kita, dari mulut kita. Ini gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah ya? Kalau ada masalah, sudah jengkel, emosi, tunggu aja. Kata-kata mutiara semua itu yang tidak direncanakan pasti keluar. Saya pastikan itu. Nah, caranya kalau saudara mau tahu apa yang saudara ngomong waktu saudara emosi itu baik atau tidak, coba iseng aja. Sementara kau marah, kau ngoceh, coba kau hidupkan handphone rekam. Rekam apa yang kau omongkan. Sebentar kau putar kembali. Aduh, lucu. Aduh, kenapa saya begini? Aduh, kenapa? Sekali-sekali coba rekamlah. Ya? Sekali-sekali coba rekam. Saudara, menguasai diri itu perlu belajar, perlu latihan. Makanya Paulus bilang, setiap kita yang adalah pelari atau orang-orang yang sedang bertanding secara rohani, setiap kita harus melatih diri, menguasai diri supaya kita bisa akhirnya dapat menyelesaikan pertandingan iman dan memperoleh mahkota abadi. Tidak gampang. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, ingat kita sudah bicara tentang kesabaran toh? Kita sudah bicara tentang kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kita sudah bicara. Saya yakin bahwa di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus kita pasti bisa menguasai diri dalam hal menguasai lidah perkataan kita. Kasih tahu orang di sebelah. Ingat kalau emosi, pikir dulu baru ngomong ya. Ya. Kalau lagi marah, tolong kau punya mulut jangan terlalu bawel ya. Aduh, kadang-kadang kita terpancing. Rasa-rasanya mau keluar semua kan. Kalau sudah marah emosi, kayaknya ndak enak begitu kalau ndak ngomong. Ada yang orang gitu ya. Aduh, pokoknya saya harus ngomong dulu. Yang penting di dalam hati enak katanya. Ya kan? Yang penting plong dulu, kasih keluar semuanya. Dia ndak tahu ini dia kasih keluar racun juga dia kasih keluar. Racun semua orang. Iya kan? Maka
Penguasaan diri bicara tentang kita belajar untuk mengendalikan lidah kita. Ingat, lidah itu kecil, tapi dia bisa membakar, dia bisa membunuh, dia bisa menghancurkan, dia bisa membuat orang punya hati hancur, dia bisa melakukan semuanya. Kalau tidak percaya coba. Coba untuk dapat masalah. Ya. Yang kedua, saudara. Ketika bicara tentang menguasai diri dalam segala hal, saya hanya jelaskan dua hal saja hari ini. Perhatikan, ada satu bagian firman Tuhan yang saya mau tunjukkan buat kita di dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Yosua, saudara lihat Yosua dulu. Ada yang punya pembacaan 4 pasal sudah sampai di sini? Atau ada yang belum keluar dari Kejadian terus? Kejadian terus. Keluaran sudah panggil-panggil belum sampai juga dari Keluaran. Ya. Wah, ini kayaknya terjadi kemunduran juga ini. Perhatikan Yosua pasal yang ke-7. Nanti saudara baca sendiri ayat ini karena ini ada 26 ayat, tapi saya akan baca mulai dari ayat yang ke-20. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke rumah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Ada pelajaran penting tentang praktek menguasai diri di sini. Saudara, hal yang kedua, bicara tentang praktek menguasai diri, yang kedua ialah tolak keinginan-keinginan yang tidak benar. Tolak keinginan-keinginan yang tidak benar. Oke. Ceritanya ini kan kita sudah tahu. Saya pernah khotbah tentang tembok Yeriko. Ini mulai berawal dari tembok Yeriko. Tuhan perintahkan kepada Yosua dan umat Israel maju, robohkan tembok Yeriko, tetapi segala emas, perak, barang-barang tembaga dan besi, semuanya itu dikhususkan buat Tuhan. Nanti saudara bisa baca Yosua 6 ayat 19. Tuhan sudah bilang, saya kasih syarat, setelah kamu robohkan semua tembok itu, kota itu rubuh, maka semua yang disebutkan, emas, perak, barang-barang berharga, tembaga dan seterusnya, itu dikhususkan bagi Tuhan untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan atau perbendaharaan Tuhan. Semua sepakat. Oke, ya. Mereka janji di hadapan Tuhan, ya Tuhan kami akan pegang janjimu. Lalu mereka maju, mereka robohkan tembok kota Yeriko. Singkat cerita, setelah tembok kota Yeriko dirobohkan, jarahan-jarahan, mereka dapat banyak jarahan, ada emas, ada perak dan segala macam, mereka kumpul. Nah rupanya salah seorang yang juga ikut dalam mengumpulkan itu adalah yang namanya Akan. Akan dia ikut kumpul itu,
Tapi kemudian dia mengingini. Ini masalahnya. Dia mengingini, kemudian dia ambil itu. Nanti saudara lihat ayat 21 pasal 7 Yosua. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Wih, dia lihat. Sayangnya kalau saya nggak ambil satu. Sayangnya kalau saya nggak ambil dua. Waduh. Apalagi barang Sinear. Jubah zaman itu dari Sinear itu jubah yang terbaik. Wah, kayaknya saya pingin ini. Padahal Tuhan sudah bilang enggak boleh yang bagi yang ini, yang lain oke lah kalian. Tapi yang bagian itu khususkan untuk aku. Simpan di perbendaraanku. Akan tidak, diam-diam dia pergi ambil, dia lihat, mungkin dia pegang-pegang, wih bagus juga ya. Dikasih pas-pas dulu di badannya sedikit. Wih, kalau saya yang pakai ini kayaknya keren juga ya. Nah, oh, ya tergodalah dia ambil. Bukan hanya jubah yang diambil, tapi dia juga ambil apa? 200 sikal perak. Wih, lumayan tabungan untuk masa tua. Ya kalau dia punya anak, kayaknya saya mau nabung, anak saya merit, kayaknya cowok pas ini. Ya kan? 200 sikal perak. Dia lihat lagi ada emas sebatang. Wih, ada emas lagi. Ya ambil satu aja nggak apa-apa kan, lihat ini. Banyak sekali emas di sini, masa satu saja nggak bisa. Ongkos capek lah, karena saya juga bantu pungut-pungut ini. Saya bantu untuk kumpulkan semua ini. Satu aja, nggak apa-apa. Dia ambil satu. Dia sembunyi di dalam tanah, di dalam kemah. Dia gali tanah, dia sembunyi di dalam tanah, di dalam kemahnya. Dia pikir aman, nggak ada yang tahu. Setelah dia selesai itu, orang Israel pergi berperang ke kota Ai. Mereka pikir kota itu kecil, jadi kirim saja pasukan sedikit. Nanti saudara baca pasal 7. Tapi sampai di sana, Tuhan kemudian membuat orang Israel dikalahkan oleh penduduk Ai yang kecil. Padahal Yeriko yang besar itu menang mereka. Tanpa ada perlawanan kota Yeriko itu. Padahal kota Yeriko itu besar. Tapi begitu mereka pergi ke kota Ai, mereka kalah, dan Alkitab katakan kalau saudara lihat ada beberapa orang yang kemudian dibunuh. Nanti saudara lihat ayat 5 pasal 7. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Gara-gara siapa? Yang bikin kalah gara-gara siapa? Akan. Akan tidak menguasai dirinya karena dia melayani keinginan-keinginannya yang tidak benar. Hati-hati, keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Saya selalu bilang ya, kadang-kadang kita pingin ini, pingin itu dan seterusnya. Tapi apakah keinginan-keinginan itu benar atau tidak? Akan ingin, padahal sudah ada peraturan Tuhan, jangan ambil, itu dikhususkan untuk perbendaharaan Tuhan. Akan ambil, dia sembunyi, dia pikir, oh ini cukup untuk saya punya tabungan, oh ini untuk anak-anak saya, oh ini untuk keluarga saya. Tuhan bilang oke, tunggu. Dia ambil semuanya, tetapi akhir cerita dari Akan, dia dilempari dengan batu sampai mati. Bahkan semua lembu, semua yang dia punya dibakar habis di lembah Akor. Dan setelah itu baru murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut. Ayat yang ke-26. Saudara, mari kita belajar untuk menguasai diri, menaklukkan keinginan-keinginan kita yang tidak benar. Banyak kali kita salah melangkah karena kita melayani keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan kita kadang-kadang membawa kita ke dalam dosa. Saya kasih contoh, Adam dan Hawa. Itu jatuh gara-gara lihat itu buah kan bagus kan. Sudah lihat buah, pingin. Aduh, kalau saya ambil satu gimana ya? Coba-coba dulu. Ingin coba. Kadang-kadang orang ingin coba-coba.
Kadang-kadang orang bikin dosa ingin coba. Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan ya. Ya sudah, 1 gelas dulu, 1 sloki dulu. Coba deh, kalau kamu enggak coba enggak keren. Katanya sih. Mulai melayani keinginan-keinginan. Dan keinginan-keinginan itu akhirnya membawa ke dalam dosa. Dan dosa menyebabkan kekalahan. Ingat ya. Keinginan-keinginan yang tidak benar membawa orang Israel celaka. Karena apa? Akan itu tidak mematuhi peraturan Tuhan. Adakah keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang membuat kita akhirnya melakukan dosa? Banyak orang yang kemudian jatuh di dalam dosa karena ingin tahu rasanya kayak mana ya. Ingin coba. Kami waktu masuk di kampus, itu semester berapa itu dilarang pacaran. Jangan coba-coba ingin pacaran tuh sebelum masuk semester lewat itu. Tapi ada beberapa yang sudah nggak tahan mau ingin pacaran. Begitu. Lalu kemudian dapat skors dari kampus. Di sana kami nggak main-main tuh. Ketahuan itu diskors. Ibadah rame-rame itu, berapa ratus orang itu di kapel. Kalau sudah ada map merah di bawah, di atas kapel, semua kita di bawah begini, siapa lagi yang namanya disebut ini? Itu nama disebut langsung. Ya, nomor induk mahasiswa sekian, ini kedapatan pacaran dan diskors 6 bulan, angkat barang-barang dan pulang ke kampung. Tidak ada belas kasihan itu. Itu disiplin. Jangan ingin sesuatu yang melanggar aturan. Betul? Saya tidak tahu mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus teologi yang lain sama seperti kampus kami. Oh, semester 1, semester 2 tidak boleh pacaran. Nanti masuk semester berapa baru pacaran. Tapi ada juga yang ingin pacaran diam-diam di luar. Jalan gandeng sana, gandeng sini. Dia pikir Phuket 3 tidak tahu. Dia pikir dosen tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Gimana? Akan bilang Tuhan, kayaknya Tuhan lagi sibuk nih. Sibuk. Wih, ini lagi sibuk lihat orang Israel pemujarahan. Jadi kayaknya saya nggak kepantau nih. Yosua juga lagi sibuk. Nggak mungkin dia tahu. Wih, ini emas berapa ratus batang, berapa ribu batang. Saya ambil satu nggak ketahuan. Coba baca. Keinginan-keinginan itu kemudian akhirnya menjerumuskan kita. Sudah berkeluarga, berita yang lagi viral kan? Sudah punya istri, sudah punya suami, tapi ingin dengan istri orang, ingin dengan suami orang, bikin tato lagi. Hei, lu waras nggak? Kalian tahu berita itu ya? Itu karena keinginan. Katanya kalau itu wajahnya di saya punya tato di badan, dia menjadi obat bagi saya. Astaga. Istri orang jadi obat buat kau. Itu ingin yang salah, keinginan yang salah. Jangan ingin suami atau jangan ingin kau melanggar 10 perintah Tuhan. Perintah nomor berapa itu? 10. Jangan mengingini. Lebih kau buka deh, lebih kau salah-salah baca lagi. Keluaran, coba baca. Sudah dapat? Keluaran 20 ayat 17. Ayat itu berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini, yang dimaksudkan di sini ialah jangan kau ambil yang bukan milikmu.
Tapi ada anak muda yang bilang ke saya, Pak, sebelum janur kuning itu melengkung di depan rumah, masih milik bersama. Kira-kira ingin yang begitu salah atau tidak? Dia sudah jalan dengan ini, lalu kemudian kau juga jalan dengan ini, tiba-tiba kau mengingini ke sana. Itu salah atau tidak ya? Nah, bilang yang penting janur kuning belum melambai di situ. Ya? Salah atau tidak? Keinginan-keinginan seperti begitu akan membawa ke dalam dosa. Hati-hati. Wih, saya mau aduh ini yang repot nih. Seandainya ya, aduh pingin dia jalan dengan dia, nggak apa-apa, dia sudah punya orang lain, tapi saya jalan dengan dia juga mau sih. Dia masuk my type katanya. Wih, keren banget. Tipe saya katanya. Kayaknya dia itu tipe saya. Mengingini. Lama-lama setan bilang, iya, tipe dia, jadi kau terserah saja sudah. Selesaikan sudah. Saudara, dosa mengingini. Adam dan Hawa itu jatuh karena melihat, mengingini, mereka mengambil. Maka kalau dosa bekerja, itu tidak setengah-setengah. Awalnya mungkin mengingini, lama-lama mulai maju satu langkah, lama-lama satu langkah lagi. Kemudian akhirnya dosa. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Kita harus menolak keinginan-keinginan yang tidak benar. Akan ingin kaya cepat mungkin. Dia pikir kalau saya dapat ini, saya cepat kaya. Saya ambil milik Tuhan ini, saya cepat kaya. Padahal Tuhan sudah kasih aturan, semua yang dirampas, khususnya emas, perak, dan yang lain-lain itu, taruh di perbendaharaan Tuhan. Jangan ambil. Ambil itu celaka. Yang benar tidak? Benar tidak ini khotbah ini? Benar tidak? Kalian kayak tegang dan takut ya? Takut menyebutkan benar. Benar ya? Konteks kita sekarang. Singgung sedikit Bible study kemarin. Konteks kita sekarang, apa yang dikhususkan untuk Tuhan, yang Tuhan bilang itu khusus untuk saya. Yang kamu harus bawa ke perbendaharaan Tuhan. Apa? Apa? Takut sekali ngomong. Apa? Aduh, saya sembunyi. Apa? Persepuluhan. Maleaki kemarin dilitanya Maleaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku. Kemarin kami diskusi panjang. Memberikan persepuluhan itu bukan memberi, mengembalikan. Amin. Aduh, kalau sudah bicara uang nih orang kayaknya gelisah. Geli dan gelisah. Tapi saudara, rahasia diberkati adalah kembalikan apa yang dikhususkan bagi Tuhan. Contoh ini akan saja. Tuhan bilang yang itu, oke kalian boleh ambil. Tapi yang itu jangan, khususkan bagiku. Dan dia tidak percaya. Akhirnya apa? Tuhan hukum dengan kekalahan. Kekalahannya apa? Menghadapi orang Ai yang sedikit jumlahnya, tidak sebesar kota Yeriko, kalah. Kadang-kadang banyak orang Kristen kalah, kadang-kadang banyak orang Kristen hadapi masalah lebih kuat dari dia tidak pernah menang atas masalah. Kenapa? Salah satunya, coba evaluasi. Jangan-jangan ada hal-hal tertentu dalam hidup saya yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa menguasai keinginan saya. Dan akhirnya apa yang menjadi milik Tuhan pun saya ambil. Akan yang mengambil milik Tuhan, dia mencuri apa yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan. Saudara, kalau kita mau diberkati, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Milikilah penguasaan diri. Kalau memang itu milik Tuhan, jangan kau sentuh. Kalau itu milik orang lain, jangan kau ambil.
Kalau itu barang orang lain yang dititipkan buat kamu, jangan bikin apa-apain barang itu. Mengerti maksudnya? Jangan mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Orang lain punya, jangan ambil. Kadang-kadang ada yang bercerita kepada saya, "Woi, orang itu dia susah, kalau dia pinjam duit gampang, tapi dia kasih kembali susah." Pernah ketemu orang kayak gitu? Pernah ketemu enggak? Pernah saudara bantu orang? Dia susah, dia pinjam uang itu cepat sekali. Ya. Dalam tanda kutip, saya pinjam ya. Nah, ini pinjam ini masalahnya. Tapi begitu saatnya untuk kembalikan, aduh, banyak sekali alasan dia. Aduh Pak, minta maaf ya, saya begini. Aduh kawan, sorry ya, saya ada punya kebutuhan ini. Saya begini dan begitu. Ya sudah, kau bawa aja jalan sudah. Kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang-orang seperti begitu ya. Nah, orang-orang seperti begitu sebenarnya mereka tidak bisa menguasai dirinya. Mereka terjebak di dalam keinginan-keinginan. Dan kadang-kadang mereka sulit membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Saudara, kita harus belajar untuk menolak keinginan-keinginan yang tidak benar. Belajar dari Akan ini. Apa yang bukan miliknya, yang harusnya dikhususkan oleh Tuhan, jangan diambil. Belajarlah untuk saudara dan saya melakukan hal ini. Apa yang menjadi milik Tuhan seperti yang tadi sudah kita bilang. Yang kemarin juga kita diskusikan. Saudara berdoa, bekerja, Tuhan berkati, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya bekerja, saya melayani, ada berkat, saya kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tidak mau potong sedikit pun. Kenapa? Itulah rahasia kita diberkati. Amin. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Engkau harus membedakan mana benih dan roti yang kemarin kita diskusikan. 2 Korintus. Benih itu untuk ditabur kembali, roti itu yang harus dimakan. Jangan tukar. Jangan roti yang dipakai untuk tabur, rusak. Benih dipakai untuk makan. Tidak ada nanti hasil penuaian. Roti dipakai untuk makan, benih dipakai untuk menuai. Jangan tukar dan jangan ambil itu. Amin. Siap untuk menjadi berkat ya. Amin. Jangan menjadi Akan. Ya. Tolak semua keinginan-keinginan yang tidak benar. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkat buat kita.